Nah, bagaimana nih tips buat anak muda zaman sekarang agar beretika baik di dunia digital? Ya, jangan malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sedikit kita menulis bahasa yang kasar di media sosial akan bertambah buruk bagi kedepannya. Oh, gitu ya. Contoh dong tentang generasi muda di kalangan mahasiswa itu bagaimana sih, Mas Ran? Banyak Mas Nabil, ada beberapa bahasa mulai dari menyindir teman, em, Halo sahabat pendengar setia, selamat datang di podcast Suara Literasi Digital. Saya Muhammad Nabil Firdaus dari Program Studi Teknik Konstruksi Universitas Pekalongan. Senang sekali bisa kembali kepada kalian semua. Di sini kita sedang bersama dengan narasumber kita yaitu Rehan Malik Permana. halo semuanya. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan di kehidupan sehari-hari, yaitu etika berbahasa di media sosial seperti bijak mengetik dan bijak berperilaku. Media sosial kini menjadi identitas kita. Kita siap dari mengakses seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak kita sadari yaitu beretika yang baik dan benar di media sosial. Nah, karena itu kita harus berbahasa yang baik dan benar di dunia digital. Yuk tetap bersama saya sampai akhir podcast ini. Mas Rehan, saya ingin bertanya ini, bagaimana sih etika yang baik dan benar di media sosial itu? Ya, menurut saya etika berbahasa di media sosial berkaitan dengan berbahasa untuk berkomunikasi secara santun maupun sopan dan bertanggung jawab yang tidak menimbulkan konflik dalam ruang maupun di ruang digital. Masalah muncul ketika sebagian orang merasa media sosial adalah ruang bebas tanpa batas, akibatnya muncul komentar kasar, hinaan, serta provokasi hingga ujian kebencian. Padahal di balik layar ponsel itu ada manusia dengan perasaan dan martabatnya. Oh, gitu. Nah, contoh tentang generasi muda di kalangan mahasiswa itu seperti apa, Mas? Contohnya seperti menyindir teman dan meng-screenshot percakapan tanpa izin, dan dampak positifnya ada beberapa bahasa yang mungkin jadi kreatif dan lebih santun. Menurut Anda, di media sosial itu lebih banyak membantu atau justru tidak baik cara kita berbahasa? Ya, menurut saya dua-duanya bahasa yang menjelaskan penggunaan kata bijak, tapi banyak juga penggunaan bahasa dengan bahasa yang tidak sepantasnya.
Nah, bagaimana nih tips buat anak muda zaman sekarang agar beretika baik di dunia digital? Ya, jangan malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sedikit kita menulis bahasa yang kasar di media sosial akan bertambah buruk bagi kedepannya nanti. Oh, gitu ya. Nah, gini Mas Rehan, sebagai penutup ya selanjutnya, bagaimana sih hal-hal yang harus diterapkan dan dilakukan dalam beretika yang baik di dunia digital itu? Ada 4 Mas Labi. Oh, Yang satu, berpikir sebelum mengetik, dan yang kedua, gunakan bahasa Indonesia sesantun meskipun berbeda pendapat, dan yang ketiga, utamakan fakta dan sumber terpercaya, dan yang terakhir, jangan membawa emosi ke dalam perdebatan. Kalau kita ingin dihormati, hargai dulu orang lain. iya. Etika berbahasa adalah cermin kualitas pikiran dan kepribadian kita sendiri. Begitu. Jadi begitu guys. Baik, sahabat pendengar, tibalah kita di penghujung podcast hari ini. Kita telah belajar bahwa etika berbahasa di media sosial itu bukan hanya soal pilihan kata, tetapi soal kesadaran diri, empati, dan tanggung jawab digital. Media sosial itu harusnya menjadi pengetahuan bagi kita, bukan arena pertengkaran. Terima kasih sudah menyimak podcast Suara Literasi Digital. Saya Muhammad Nabi Firdaus dan Saya Raihan Mali Permana. kita pamit undur diri. Jangan lupa share podcast ini jika menurut kalian bermanfaat, dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa dan tetaplah menjadi pendengar setia kita. Jajal sih om, Narasumber teh. lah karena pesan om biar nih. Halo sahabat. Senang sekali. Etika berbahasa jajal. Suaranya suara.